Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis model-model pengembangan teknologi kinerja dalam pengembangan model kelompok dan individu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan model kelompok dan model individu. Yang pertama ada pengembangan model kelompok, adalah upaya memberikan penguatan agar kelompok bisa melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi umum kelompok, generik, dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kontekstual. Adapun beberapa bentuk pengembangan kelompok, yang pertama ada fasilitas peningkatan kemampuan akses terhadap informasi. Biasanya ini dalam bentuk sarana jaringan telepon dan perangkat komputer. Yang kedua ada fasilitas pengembangan proses diskusi. Biasanya ini dilakukan untuk pengelolaan informasi agar mampu memimpin diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga ada fasilitas perluasan jangkauan desiminasi informasi dari kelompok kepada masyarakat. Ini dapat membentuk jaringan dengan media atau kelompok sosial lainnya. Yang keempat ada fasilitas pengembangan nilai tambah kelompok, atau biasanya dilakukan untuk melatih manajemen usaha dan mengembangkan dengan instansi pemberi modal. Kemudian ada lagi fasilitas kemitraan. Ini ada berbagai sumber daya informasi atau kerjasama dengan media lain atau bisnis internet untuk bertukar informasi. Kemudian yang terakhir ada penyelenggaraan kompetisi antar kelompok. Ini biasanya dilakukan untuk peningkatan prestasi suatu kelompok. Kemudian ada pengembangan model individu. Teknologi internet yang mengemuka sebagai media multirupa. Komunikasi melalui internet bisa dilakukan secara interpersonal, misalnya email dan chatting, atau secara massa dikenal dengan one-to-many communication, misalnya mailing list, atau biasanya disebut sebagai milis. Kemudian ada beberapa aplikasi ICT untuk pengembangan individu. Yang pertama ada digital library atau disebut juga sebagai perpustakaan digital, yang mana biasanya menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses sumber-sumber elektronik dengan alat yang mengembangkan padanan waktu dan kesempatan yang terbatas. Kemudian yang kedua ada video on demand atau disebut juga sebagai televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video atau klip yang diinginkan atau yang ingin ditonton. Video ini biasanya berupa video pembelajaran yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan didistribusikan secara streaming melalui jaringan komputer. Yang ketiga ada Wikipedia, adalah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan bebas dan terbuka yang dijalankan oleh Wikipedia Foundation. Wikipedia juga dapat membangun naskah secara kolaboratif hingga dapat menjadi ensiklopedia di internet. Kemudian selanjutnya ada blog atau disebut juga sebagai web blog, adalah bentuk aplikasi web berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Kemudian selanjutnya ada mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada materi online pendukung lainnya. Jadi selain media-media yang tadi disebutkan,
ada baiknya peserta didik juga harus diberi link ke sumber informasi lainnya atau situs-situs pendukung yang sekiranya mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang ada perlu disajikan dalam aplikasi distance learning. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.